Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih-Nya yang boleh menghentar kita memasuki hari yang baru di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita datang beribadah kepada-Nya dengan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang Maha Kasih, yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh melewati istirahat semalam dalam tidur kami dan bangun di pagi ini dengan sehat, kuat, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengawali hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon tuntunan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 6 dan 7. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini. Pembalasan adalah hak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dilakukan manusia, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah. Mazmur 33 ayat 13 dan 14 dituliskan demikian. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Itu berarti segala sesuatu terbuka di hadapannya. Apapun upaya manusia untuk menyembunyikan tindakan dan perilaku hidupnya yang jahat, semua ada dalam pantauannya. Termasuk di dalamnya ketika manusia berupaya melakukan yang baik, namun diabaikan, disepelekan, bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Saudara-saudaraku yang terkasih, belajar dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keberpihakan Tuhan Allah kepada orang yang melakukan kehendak-Nya pasti akan dinyatakan. Bahwa sesungguhnya Dia akan menyatakan keadilan-Nya untuk membalaskan penindasan yang dilakukan kepada orang percaya. Dia akan melakukan apa yang adil, memperlihatkan kepada kita dua hal mendasar, yaitu Tuhan Allah itu adil dan keadilannya terungkap lewat perbuatannya dengan cara melakukan apa yang benar. Dengan keadilannya, Dia akan membuat para penindas menderita, sama seperti mereka telah membuat orang lain menderita. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada yang ditindas. Kelegaan di sini menunjuk kepada keadaan tanpa ketegangan ataupun pencobaan, suatu akhir dari penderitaan. Firman hari ini mengingatkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan Allah.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, milikilah kiranya prinsip iman yang kuat di dalam Tuhan Allah. Sabarlah menghadapi kenyataan kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus yang terkadang harus menderita. Dan jika kita diperlakukan tidak adil oleh sesama kita, belajarlah melepas pengampunan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan haknya kita. Roma 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada mereka, kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita diingatkan betapa pentingnya memberi ruang pada kuasa Tuhan Allah untuk menyatakan keadilannya. Jangan melakukan sesuatu menurut keinginan dan kemauan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan cemari hidup kita dengan dosa hanya karena ulah atau perbuatan orang lain. Belajarlah memiliki kerendahan hati sebagai hamba sekalipun dimusuhi, dan doakanlah mereka. Dan kiranya kita diberi kemampuan untuk melihat setiap penderitaan sebagai proses Tuhan Allah yang semakin memurnikan iman kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas anugerah-Mu. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang sangat mengasihi kami. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan serta cobaan dari orang-orang yang ada di sekitar kami yang membenci dan memusuhi kami. Ajarlah kami untuk dapat melepaskan pengampunan kepada mereka dan terus mengasihi mereka sebagai saudara kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, dalam seluruh aktivitas tugas pekerjaan kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini membuahkan keberhasilan dan terutama boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin.